Assalamualaikum, sampurasun semuanya. Pembahasan kita hari ini bakal agak panjang. Kita mau bahas dokumen RPJMD Sumedang buat 5 tahun ke depan. Dari tahun 2026 sampai 2030 nanti. Nah, PowerPoint ini sebenarnya isinya adalah strategi kita biar warga Sumedang dari yang di kota sampai yang di pelosok desa biar makin sejahtera hidupnya. Biar nggak kelamaan, langsung kita bahas satu saja. Bab. Oke, mulai dari yang pertama. Nah, nilai pertama ada RPJMD Kota Sumedang dari 2026 sampai 2030. Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis yang mensinergikan pengelolaan sumber daya lokal dengan pemenuhan target kesejahteraan masyarakat dalam satu lini masa yang terukur. Berdasarkan tata hierarki perencanaan nasional, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD memegang posisi krusial sebagai dokumen makro yang menerjemahkan visi, misi, dan program politik kepala daerah terpilih ke dalam kerangka pendanaan indikatif bersifat 5 tahunan. Dalam implementasinya, dokumen jangka menengah ini mengikat secara hukum dan wajib menyelaraskan diri dengan arah kebijakan vertikal, mulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, rencana tata ruang wilayah RT/RW, hingga rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Memasuki periode perencanaan baru, Kabupaten Sumedang mengusung visi pembangunan Sumedang simpatik, sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparatnya, dan kreatif ekonominya. Visi besar ini dijabarkan ke dalam 5 misi strategis yang berorientasi pada peningkatan daya saing, sumber daya manusia (SDM), restrukturisasinya, tata kelola birokrasi, serta perwujudan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya pencapaian visi tersebut dioperasionalkan melalui ragam program prioritas seperti program sekolah atau pesantren produktif, program meritokrasi atau ASN, program gerakan wirausaha pemuda, hingga jaminan konektivitas wilayah melalui program jalan lecir nepi ka desa. Selanjutnya adalah misi. Jangka menengah harus mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program prioritas yang operasional. Visi pembangunan Kabupaten Sumedang 2025 sampai 2029 adalah Sumedang simpatik, sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya, dan kreatif ekonominya. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 misi strategis yang saling mengikat dengan program prioritas daerah. 1. Pembangunan SDM yang agamis dan berkarakter. Misi 1. Misi ini secara konsisten diturunkan ke dalam koridor kebijakan berbasis komunitas keagamaan dan kebudayaan melalui program sekolah atau pesantren produktif, program maghrib mengaji, serta kuantifikasi nilai lokal melalui program implementasi Sumedang Pusat Budaya Sunda. Target ini diarahkan untuk memenuhi tujuan makro yang peningkatan daya saing sumber daya manusia. 2. Penguatan birokrasi profesional dan responsif. Misi 2.
sejalan dengan teori tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Aparatur daerah didorong melalui program taklim atau pasaran tren aparatur, program jawara anti korupsi, serta program meritokrasi dan profesionalisme ASN. Upaya restrukturisasi manajemen ASN ini diletakkan sebagai prasyarat utama guna melahirkan kepemimpinan daerah yang inovatif dan berdaya saing. Yang ketiga, kesejahteraan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif. Misi 3, 4, dan 5. Transformasi ekonomi yang inklusif diwujudkan lewat penguatan sektor real bottom up seperti program gerakan wirausaha pemuda, program revolusi pertanian, REVOP atau 4A, dan program usaha mikro kecil unggul. Sektor ekonomi ini dipotong secara konektivitas oleh program Jalan Lecir nepi ka desa untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan di wilayah pedesaan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Tujuan slide selanjutnya ada tujuan dan arah pembangunan daerah. 1. Peningkatan pendapatan per kapita. 2. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. 3. Kepemimpinan daerah yang inovatif dan berdaya saing. 4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia. Dan yang kelima, penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Slide selanjutnya. Yaitu program prioritas daerah. Yang ke-1, program sekolah atau pesantren produktif dan ramah lingkungan. Yang kedua, program maghrib mengaji. Yang ketiga, program taklim aparatur dan pesantren aparatur. Yang keempat, program implementasi Sumedang Pasir Budaya Sunda atau SPBS pada lingkungan pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, program jawara anti korupsi. Yang keenam, program memperkuat ASN supaya upaya memajukan dan menguatkan birokrasi atau program meritokrasi dan profesionalisme ASN. Yang ketujuh, program jalan lecir nepi ka desa. Ya, sekarang slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada program prioritas daerah. Masih sama kayak yang tadi. Yang ke-8, program gerakan wirausaha pemuda atau kaum milenial. 9. Program revolusi pertanian revolver atau program A4. Pupuk, ada benih dan ada alat mesin pertanian. 10. Program usaha mikro kecil unggul. 11. Program mengembangkan industri manufaktur, jasa perhotelan dan pariwisata. 12. Program Kadedeh Simpat. 13. Program optimalisasi pelayanan rumah simpati. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu RKPD Kabupaten Sumedang 2026 sampai 2030. RKPD tahun 2026 yaitu landasan transisi. Fokus utama evaluasi capaian indikator makroekonomi, penyelarasan isu strategis daerah, serta pemantapan target sasaran pembangunan pasca krisis.
RKPD tahun 2027 yaitu kemandirian dan pertumbuhan inklusif. Tema utama mendorong pembangunan kolaboratif dan keluar dari zona nyaman atau comfort zone menuju kemandirian daerah. Dan selanjutnya Tahun 2028, tahun infrastruktur dan kewilayahan. Fokus utama pemerataan infrastruktur pendukung ekonomi dan konektivitas wilayah. RKPD tahun 2029, tahun berkelanjutan dan evaluasi target. Tema utama pemantapan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya. RKPD tahun 2030 yaitu tahun penuntasan. Fokus utama keberlanjutan pembangunan menuju Sumedang Emas. Arah kebijakannya penuntasan seluruh janji politik dan target makro yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025 sampai 2030. RKPD tahun ini juga berfungsi sebagai dokumen jembatan atau transisi untuk menyusun dokumen perencanaan periode berikutnya, yaitu 2030 sampai 2035. Slide selanjutnya kita bakal bahas perihal pendanaan RPJMD Kabupaten Sumedang di tahun 2026 sampai 2030. Namun di kesempatan kali ini kita bakal fokus bahas di tahun 2026 dengan patokan anggaran 2025. Seperti yang kita bisa lihat, anggaran Sumedang untuk tahun 2026 sampai 2030 sangat banyak dan memiliki nominal yang sangat besar. Untuk fokusnya, langsung saja kita next slide ke perbandingan anggaran 2025 dan anggaran 2026. Untuk akun-akunnya kita langsung cek aja tabel. Untuk uraiannya, akun-akunnya yaitu yang ke-1 ada pendapatan asli daerah atau PAD yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua, ada pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat, ada juga pendapatan transfer antar daerah, dan ada juga belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk pembayarannya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Ya, di slide ini kami akan analisis dan penjelasan dari tabel tersebut. Ada poin logis. Poin yang pertama tuh pajak daerah naik sedikit, bertambah 32 miliar. Realisasi 2025 sebesar 307 miliar. Lalu target 2026 dinaikkan jadi 339 miliar. Ini wajar dan logis karena ekonomi tumbuh dan aturan pajak baru UU HKPD yang membantu daerah memungut pajak lebih efisien. Poin selanjutnya tuh bantuan pusat tuh naik menjadi atau bertambah 305 miliar. Wajar, Sumedang berharap dapat dana transfer lebih besar dari pemerintah pusat, naik jadi 2,3 triliun kalau kinerja pelayanan publiknya dinilai bagus oleh pusat. Poin selanjutnya, irit belanja pegawai atau operasional yang berkurang 1,7 miliar. Pemerintah berhasil menekan biaya operasional birokrasi dari realisasi
2 triliun 63 miliar menjadi 2 triliun 61 miliar. Ini bagus dan logis agar uang daerah tidak habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas. Nah, selanjutnya tuh ada poin tidak logisnya. Nah, poin yang tidak logis yaitu ada 2. Pertama tuh ada target retribusi melonjak drastis bertambah 86 miliar dari realisasi 266 miliar. Tiba-tiba ditargetkan melompat ke 353 miliar. Ini kurang logis karena aturan baru UU HKPD justru menghapus beberapa jenis retribusi agar tidak membebani rakyat. Harusnya targetnya turun atau stabil, bukan malah melonjak ekstrim. Terus yang kedua, belanja modal infrastruktur melompat 3 kali lipat bertambah 401 miliar pada tahun 2025. Pemda hanya mampu membelanjakan 173 miliar untuk bangun fisik atau infrastruktur, tapi di tahun 2026 targetnya langsung dinaikkan jadi 574 miliar. Nah, kenapa tidak logis? Secara aturan, hukum memang daerah wajib mengalokasikan 40% anggaran untuk infrastruktur. Tapi secara kemampuan kerja, kalau tahun lalu cuma sanggup garap proyek senilai 173 miliar, menaikkan beban kerja 3 kali lipat dalam setahun sangat beresiko memicu proyek mangkrak atau gagal lelang karena keterbatasan waktu dan kontraktor. Nah, jelas tidak logis karena ini melanggar aturan UU HKPD dan bisa saja menjadi celah korupsi. Slide berikutnya yaitu visi dan misi strategis. Misi 1 dan 2 yaitu karakter SDM, agama, dan reformasi birokrasi. Program prioritas pendukungnya yaitu belanja operasi seperti gaji pegawai, rapat, kegiatan dinas, sekolah, dan pesantren. Realisasinya yaitu 2 triliun 63 miliar 380 juta. Target anggaran RPJMD-nya yaitu 2 triliun 61 miliar 640 juta. Yaitu sangat logis dan konsisten karena anggaran operasional birokrasi berhasil ditekan hemat sampai 1,74 miliar. Yang misi 3, 4, dan 5-nya yaitu ekonomi inklusif, pertanian, dan UMKM, dan jalan desa. Program prioritas pendukungnya yaitu belanja modal seperti pembangunan jalan lecir, jembatan, gedung, fasilitas publik. Realisasi real anggaran 2025-nya sebesar 173,29 miliar dan target anggaran RPJMD-nya yaitu 574,65 miliar. Itu secara niat logis, secara eksekusi berat. Ada lonjakan anggaran fisik yang luar biasa besar yaitu plus 401,36 miliar. Angka ini sangat mendukung target pembangunan jalan desa dan fasilitas ekonomi. Namun lompatan target terlalu tinggi. Ini beresiko sulit terserap habis lapangan.
Terus ada juga program prioritas pendukung belanja transfer seperti bantuan keuangan langsung dari kabupaten ke desa, yaitu realisasi anggaran 2025-nya yaitu 485,20 miliar, dan target anggaran RPJMD-nya yaitu RPJMD 2006-nya yaitu 445,16 miliar, yaitu pembangunan jalan desa dan fasilitas ekonomi. Namun lompatan target yang terlalu tinggi ini beresiko. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan evaluasi kritis terhadap keselarasan dokumen perencanaan serta postur keuangan Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu ada keselarasan visi misi dan program prioritas. Secara konseptual, penjenjangan visi Sumedang Pati ke dalam program prioritas kedinasan telah berjalan secara struktur dan operasional. Program penguatan SDM dan reformasi birokrasi didukung oleh efisiensi belanja operasi. Sementara itu, misi transformasi ekonomi inklusif dan pemerataan wilayah diwadahi melalui pengalokasian anggaran pada belanja modal serta belanja transfer ke desa. Terus poin selanjutnya itu ada keuangan dan kemandirian fiskal. Kapasitas fiskal Kabupaten Sumedang dalam jangka menengah menunjukkan tren pertumbuhan PAD yang agresif, didorong oleh optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah pasca implementasi UU nomor 1 tahun 2022 UU HKPD. Namun secara absolut struktur APBD masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintahan pusat yang berkisar antara 2,3 triliun hingga 2,5 triliun per tahun. Jadi hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal secara daerah nyata masih berada kategori sangat tergantung pada kebijakan fiskal nasional. Terus poin selanjutnya itu rasionalitas fiskal periode transisi 2025 sampai 2026. Hasil analisis kesenjangan atau gap analisis menunjukkan adanya komitmen anggaran yang berada pada jalur yang benar atau on the track dan yang menyimpang off the track. Sektor pajak daerah bertambah 32,35 miliar dan penghematan belanja operasi berkurang 1,74 miliar. Dinilai sangat logis dan konsisten. Sebaliknya, terdapat deviasi tidak rasional pada target lompatan realisasi daerah bertambah 86,87 miliar yang mengabaikan dampak restrukturisasi objek pengungutan oleh UU HKPD. Terus selanjutnya kapasitas eksekusi implikasi operasional. Kenaikan alokasi belanja modal infrastruktur hingga 3 kali lipat dari realisasi real 2025 sebesar 173,29 miliar, melompat ke target proyeksi 2026 sebesar 574,65 miliar, memicu resiko operasional yang berat di lapangan. Meskipun langkah ini diambil demi memenuhi ambang batas mandatory spending 40% sesuai regulasi UU HKPD, lompatan yang terlalu instan berimplikasi langsung pada tingginya resiko proyek mangkrak, gagal lelang, serta meluasnya celah pendanaan financing gap. Di sisi lain, penurunan anggaran belanja transfer ke desa sebesar 40,4 miliar dinilai kontradiktif
dengan semangat pembangunan ekonomi dari bawah bottom up. Wassalamualaikum warahmatullahi